tempat-tempat yang paling banyak dihuni setan. Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui, setan dengan berbagai macam cara seringkali menggoda manusia. Dan pada dasarnya, setan juga mempunyai kehidupan yang sama dengan manusia yang membutuhkan tempat untuk ditinggali. Setan juga punya kesukaan dan kegemaran terhadap sesuatu layaknya manusia. Dan termasuk dalam hal tempat tinggal, setan cenderung menyukai tempat-tempat yang kotor, lembab, dan kosong. Nah pemirsa, lalu tempat-tempat seperti apakah yang paling banyak dihuni oleh setan? Berikut tim berita Islami masa kini akan memaparkannya untuk Anda. Tempat yang paling banyak dihuni oleh setan diantaranya adalah tempat peristirahatan unta. Dalam hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian di tempat peristirahatan kandang kambing, dan janganlah kalian salat di tempat peristirahatan kandang unta, karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari setan." Hadis riwayat Ahmad 485, Ibnu Majah 769, dan Ibnu Hibban 5657 dan selainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa 1941 mengatakan bahwa penyebab dilarangnya sholat di tempat peristirahatan unta karena itu adalah tempat para setan. Tempat lainnya yang paling banyak dihuni oleh setan adalah tempat buang air besar dan kecil atau toilet. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa setan menyukai tempat-tempat yang lembab dan kotor, dan banyak orang yang terkena gangguan jin ketika berada di tempat tersebut. Dalam hadis Sa'id bin Arqam radhiyallahu anhu dan yang lainnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi atau WC, ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.'" Setan dan jin juga seringkali ditemukan di lembah-lembah dan tidak ditemukan di pegunungan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa 1933 mengatakan bahwa lembah-lembah adalah tempatnya kaum jin, karena sesungguhnya mereka lebih banyak ditemukan di lembah-lembah daripada di dataran tinggi. Setan juga banyak menghuni tempat yang kotor, seperti tempat sampah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa 1941 berkata bahwa para setan ditemukan di tempat-tempat bernajis, seperti tempat sampah dan kotoran. Tempat-tempat lainnya yang paling banyak dihuni setan adalah perkuburan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permukaan bumi itu semuanya masjid atau bisa dijadikan tempat untuk sholat, kecuali pekuburan dan kamar mandi." Hadis riwayat Ahmad 383, Abu Daud 492, Tirmizi 317, Ibnu Hibban 1699, Al-Hakim 1251, serta yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan bahwa pada pekuburan itu terdapat sarana menuju kesyirikan, dan pekuburan juga menjadi tempat mangkalnya para setan. Para setan menuntut orang yang hendak menjadi tukang sihir untuk selalu tinggal di pekuburan, dan di sanalah para setan turun mendatanginya, dan tukang sihir itu bolak-balik ke tempat ini. Lalu para setan menuntutnya untuk memakan sebagian orang-orang mati. Setan juga sering menghuni tempat yang telah rusak dan kosong. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad 579 dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Janganlah kamu tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman, karena tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman itu seperti tinggal di kuburan." Para ulama berpendapat bahwa Al-Kufur adalah tempat yang jauh dari pemukiman manusia dan hampir tidak ada seorang pun yang lewat di situ. Maka dalam hal ini Ibnu Taimiyah berkata bahwa para setan banyak ditemukan di tempat yang telah rusak dan kosong. Tempat yang paling banyak dihuni setan lainnya adalah lautan. Ya, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan," dalam riwayat lain di atas air, "dan kemudian dia pun mengutus pasukannya." Hadis riwayat Muslim 2813. Dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya,
dikatakan bahwa hadis ini sahih. Pemirsa, para setan juga sering ditemukan di setiap tempat atau rumah yang di dalamnya ada manusia yang melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Karena tidaklah dilakukan penyembahan kepada selain Allah, kecuali setan memiliki andil yang cukup besar di dalamnya dan terhadap para pelakunya. Setan juga masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Hadis riwayat Al-Bukhari 3226 dan Muslim 2106 dari hadis Abu Talhah dan Aisyah radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Maka makmurkanlah rumah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah dan membaca Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai pekuburan, karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim 780, Ahmad 2337, Tirmizi 2877 dan selainnya. Jin dan para setan juga sering berkeliaran di jalan-jalan dan lorong-lorong. Dalam hadis riwayat Bukhari 3303 dan Muslim 2012 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah datang malam, maka cegahlah anak-anak kalian untuk keluar, karena sesungguhnya jin itu berkeliaran dan melakukan penculikan. Matikan lentera di saat tidur, karena sesungguhnya binatang fasik atau tikus itu kadang menarik sumbu lampu sehingga membakar penghuni rumah tersebut. Dan yang terakhir, tempat yang paling banyak dihuni oleh setan adalah pasar-pasar. Dari Salman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata, janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk pasar jika engkau mampu, dan jangan pula menjadi orang paling terakhir yang keluar darinya pasar, karena pasar itu adalah tempat peperangan para setan dan di sanalah ditancapkan benderanya. Ucapan ini memiliki hukum marfu atau disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan ditancapkan benderanya adalah merupakan isyarat ditemukannya para setan untuk mengadu domba sesama manusia. Maka karena itulah pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis riwayat Imam Muslim 671. Pemirsa, para setan sejatinya berkumpul di tempat-tempat yang di dalamnya dilakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Setan juga berkumpul di tempat-tempat yang kotor, lembab, dan kosong. Maka hindarilah diri dan rumah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan hendaknya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari tempat-tempat yang di dalamnya dihuni oleh para setan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua. Iya. Saya Teguh Wisnu. Dan saya Sisi Syahab. Barusan pemirsa udah lihat penjelasan mengenai tempat-tempat setan bernaung ya. Tempat setan-setan yang disukai sama setan ya. Iya. Salah satunya tadi ada kamar mandi, lembah. Iya. Ternyata lembah loh. Aku baru tahu nih. Terus ada apa lagi tadi? Pasar. Pasar juga, sebenarnya banyak sekali sih ya. Memang tadi beberapa dari kita, termasuk aku sendiri ya. Jadi pernah berpikir kalau misal setan itu suka di tempat, misal di gunung gitu. Ternyata bukan di gunungnya, ternyata di lembah-lembahnya. Dan selain itu memang kalau misal tadi dijelaskan juga di berita Islami masa kini bahwa memang yang paling sering adalah seperti tempat-tempat yang lembab, tempat yang kotor, toilet atau WC gitu, kuburan. Sebenarnya masih banyak sekali ya. Dan di rumah juga bisa tempat jadi disukai oleh setan. Karena apa? Ketika tempat tersebut itu jarang sekali kita melakukan zikir di rumah kita sendiri, jarang sekali kita melakukan ibadah di situ ya. Dan kalau misal kita mau kita terhindar dari setan ataupun gangguan setan, sering-sering kita beribadah dan membacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah di rumah kita sendiri. Iya, makanya banyak yang bilang sering-sering baca ayat kursi. Ayat kursi ya juga kan? ya. Itu mungkin bisa melindungi kita dari juga hantu, dari jin, dari setan, dan yang pasti bisa protek hati kita juga untuk supaya tidak tergoda. Insya Allah. Amin. Oke, setelah ini kita masih ada pembahasan tentang perkataan yang bisa menimbulkan talak. Waduh,
Berarti hati-hati ya kalau ngomong ya. Iya, untuk para pria nih. Tapi kita bahasnya nanti pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.